Halo, perkenalkan nama saya Sheryl Alicia, NIM 199200032 dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan kelas 05 Teknik Komunikasi dan Presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dengan yang berjudul Analisis Aspek Fasilitas Pejalan Kaki di Daerah Kedoya Utara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum wilayah ini. Kedoya Utara merupakan wilayah kelurahan di Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kelurahan ini memiliki luas 314,78 hektar dan ditempati oleh 49.840 jiwa. Daerah ini digunakan sebagai kawasan perumahan dan juga kawasan perkantoran. Hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi daerah ini. Kondisi ini terdiri dari ada kondisi faktual dan juga kondisi ideal. Kondisi yang saya temui dalam pengamatan ini kurang memuaskan. Ada beberapa masalah di daerah ini. Salah satunya di aspek fasilitas pejalan kaki. Yang pertama, adanya pedagang kaki lima di bahu jalan, yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki berjalan. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya kendaraan yang parkir di jalan untuk membeli barang. Kendaraan besar seperti mobil memakan banyak tempat, sehingga pejalan kaki harus berjalan hampir di tengah jalan karena adanya mobil yang parkir tersebut. Yang kedua adalah adanya ojek online yang menunggu pesanan datang di tempat yang seharusnya digunakan untuk berjalan, yaitu trotoar. Hal ini dapat mengganggu para pejalan kaki untuk berjalan. Lalu yang terakhir adalah tidak disediakannya jalan khusus untuk pejalan kaki di jalan raya, dan juga jalan yang rusak. Trotoar di jalan raya seharusnya lebih tinggi dari jalanan, agar trotoar tidak dilewati oleh pengendara motor. Jalan yang rusak ini juga membahayakan bukan hanya pejalan kaki, namun juga pengendara motor. Pejalan kaki yang berjalan bisa terciprat air di jalanan dan membuat pakaian menjadi basah. Lalu kondisi ideal yang seharusnya ada adalah pedagang kaki lima ini tidak berjualan di bahu jalan dan sediakan sebuah tempat untuk para pedagang kaki lima ini berjualan. Lalu selanjutnya, para ojek online tidak menunggu pesanan di trotoar, tetapi menunggu di tempat yang sudah disediakan. Yang terakhir adalah disediakannya jalan khusus bagi pejalan kaki atau trotoar di jalan raya untuk menjaga keselamatan para pejalan kaki. Lalu jalan juga diperbaiki. Berikutnya adalah potensi yang ada di daerah ini. Daerah yang saya teliti memiliki beberapa potensi untuk usaha perdagangan. Menurut data yang saya dapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, daerah Kedoya Utara memiliki 631 orang yang bekerja sebagai pedagang, dari total 22.969 orang. Hal ini berarti kurang lebih ada 2,75% yang bekerja sebagai pedagang. Selain itu, pedagang juga merupakan pekerjaan yang paling banyak keempat di daerah ini. Daerah ini juga terdiri dari banyak kawasan perumahan, sehingga akan diperlukan tempat perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah solusi yang ada dari permasalahan di daerah ini. Solusi yang saya berikan adalah membuat tempat khusus untuk para pedagang kaki lima berjualan. Tempat ini diharapkan bisa dibuat di dekat tempat para PKL berjualan, karena jika dibuat jauh, para PKL mungkin tidak akan mau pindah, dikarenakan di tempat itu mereka sudah memiliki pelanggannya. Yang kedua adalah membuat sebuah halte untuk para ojek online menunggu pesanannya. Halte ini harus dibuat ada beberapa dalam setiap jarak tertentu, agar para ojek online tidak perlu menunggu terlalu jauh dari tempat pesanannya. Dan yang terakhir adalah membuat trotoar di jalan yang tidak ada trotoarnya, terutama di jalan raya. Trotoar tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan yang ada di Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu lebarnya 1,9 meter dan memiliki ketinggian minimal 15 cm di atas jalan.
Maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih.